Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, marilah kita sama-sama memulai aktivitas kita dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran ini Allah mudahkan segala urusan kita dan diberikan kelancaran serta keridhaan oleh Allah berupa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan membaca surah yang ke-89, yakni surah Al-Fajr, ayat ke-1 sampai 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يشر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي jannati. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, demi fajar, demi waktu subuh, demi malam yang 10, 10 terakhir di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan pula 10 pertama di bulan Muharram, termasuk di dalamnya hari Asyura. Ada pula yang mengatakan 10 malam pertama pada bulan Zulhijjah. Demi yang genap demi yang genap dan yang ganjil. Demi malam apabila berlalu, adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal. Akal yang dimaksud adalah dengan istilah hijron, karena dengan akal manusia dibatasi untuk tidak melakukan perbuatan dan perkataan yang tidak sesuai menurut akalnya. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat kepada kaum Ad, yakni penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri yang lain, dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan terhadap Firaun yang mempunyai pasak-pasak atau bangunan yang besar, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka banyak berbuat kerusakan di dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu
menimpakan cemeti azab kepada mereka. Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memulihkannya dan memberinya kesenangan, maka ia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Maksudnya adalah Allah menyalahkan orang-orang yang mengatakan bahwa kekayaan itu adalah suatu kemuliaan dan kemiskinan adalah suatu kehinaan yang seperti yang tersebut pada ayat ke-15 dan 16 ayat ini. Tetapi sebenarnya kekayaan dan kemiskinan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang sangat berlebihan. Sekali-kali tidak apabila bumi diguncangkan berturut-turut berbenturan dan datanglah Tuhanmu dan malaikatmu berbaris-baris dan pada hari itu diperlihatkan mereka yakni neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah bahwa manusia tetapi tidak berguna lagi bagi mereka kesadaran itu. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku ini dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, Buraidah berkata, ayat ini turun berkenaan dengan Hamzah yang gugur, yang syahid di perang Uhud. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan dengan diridhoi olehnya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.